beli rebusan kenapa Pak? Ini karena apa? Saya itu merasakan itu tambah lebih sehat. Ternyata saya makan sehat mungkin kayak gitu. Ya memang saya rasakan juga ketika saya jualan kukusan itu satu. Memang agak apa ya, badan itu agak seger gitu loh. Maksud seger itu dalam arti mungkin kolesterolnya agak nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bawana, kali ini kami mengunjungi Warung Wali Berkah, sebuah usaha kuliner sehat yang menjual aneka makanan rebusan atau kukusan untuk sarapan. Di balik usaha sederhana ini, ada kisah inspiratif tentang perjuangan, kesehatan, dan peluang usaha yang menarik untuk disimak. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Itu cerita. Ceritanya gimana? Iya Pak, itu alhamdulillah Pak, ini saya makan ini tuh tahu-tahu seminggu ini turun 2 kilo. Ada yang ngomong gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahid. Warung. Oh, nah usaha namanya Warung apa? Wali. Jadi Cafe Wali. Ini jualannya apa aja, Mas? Bisa disebutkan? Kalau jualannya ya minuman ya. Minuman banyak, guys. Pokoknya minum-minuman kayak es, ya kopi es, dan apa menu-menu favorit seperti mie goreng, mie rebus. Terus ditambah menu yang apalagi viral seperti Favorit. menu yang favorit memang menu yang apa ya bahasanya itu menu yang disukai kebanyakan orang-orang yang memikirkan kesehatan, yaitu menu rebusan sehat. Oh, rebusan sehat. Kira-kira ada ide rebusan sehat itu mulai kapan? Mulai ya sekitar 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Kok Ya. tiba-tiba kepikiran? Jadi kepikirannya begini, ketika kita pulang kampung, ya pulang kampung ke Jawa Tengah, kemudian lihat orang nanam kayak gimana, orang nanam jagung, orang nanam apa singkong, ubi segalanya itu. Dan saya teringat, inilah makanan saya gitu. Waktu kita dulu waktu di SD, dan itu memang saya lihat orang-orang tua kita umurnya sampai panjang-panjang. Ya, memang kalau apa umur itu Allah yang tahu ya. Tapi mereka kebanyakan tuh sehat-sehat semua. Dan ternyata setiap harinya tuh makan rebus-rebusan yang sekarang lagi viral itu. Gitu. Bukan karena lihat dari apa namanya? Enggak, Dari media sosial. enggak lihat kita. Di samping itu ya memang kedua setelah dari sono ternyata ke sini lihat-lihat itu udah kok sekarang lagi viral gitu loh. Lalu pertama-pertamanya itu. Jadi langsung dieksekusi deh. Nah, ya udahlah langsung gitu. Nah, lokasi warung ini di mana ya, Mas? Wah, lokasi warung ini Jalan Yayasan RBI. Ya di samping pom bensin, di samping Masjid Jami Darul Muqarrabin RBI. Nah, warung ini buka operasi mulai dari jam berapa dan tutup jam berapa? Dari jam 6:30 kita udah siap, tutup sekitar jam 9:30 malam. 10 malam. Nah, Pak, Mas ini dulu sebelum buka warung segini gedenya, apakah dulu pernah bekerja atau gimana? dulu kita itu waktu di sebelumnya kan kita memang anak pesantren ya. Oh gitu. Anak pesantren tahu lah keberkahan apa namanya orang jualan tahu, tapi kita dulu belum ada tempat yang namanya di Jakarta pelontang-lantung gitu kan ya bahasanya. Setiap punya saudara. Ya, setiap orang mau sukses harus ada yang namanya perjuangan gitu. Dimulai dari awal kita menjadi merebut di masjid ini. Pertama sebelum merjut kita malah kerja di Manggarai sebagai apa namanya jual beli sepeda ontel gitu. Oh, yang di pinggir. Nah, Manggarai Pasar Rumput itu dulu. Jadi pernah dulu. Iya, pernah kita. Itu berapa tahun kira-kira? Itu ya nggak lama, nggak ada setahun gitu. Tapi ya dari situ kita dapat pelajaran yang banyak sekali. Ternyata hidup itu kita harus benar-benar ada usaha. Ada kata seorang ulama mengatakan al harakatu berkah. Gerak itu bisa menjadi berkah. Nah, Kak, waktu itu kenapa sih tiba-tiba memilih jualan rebusan? Apa karena ikut tren atau kadang kan ada orang yang
bahasa sekarang tuh bahasanya FOMO gitu, FOMO. FOMO. Melu-melu aja. Melu-melu, ikut-ikutan Iya, biasanya. gitu. Kita nggak ada Ikutin tren ke tren. situ, nggak tren. Cuman kita ya memang lihat apa namanya TikTok banyak rebusan, tapi niat kita untuk mengembalikan orang biar makan sehat. Tapi alhamdulillah konsumen kita yang beli di sini itu ada yang cerita bahwasanya ketika mereka yang badannya yang berat-berat itu ya. Oh, yang obesitas Ada yang mungkin. beberapa orang kantor sini kan kebanyakan orang kantor. Itu kebanyakan mereka yang dirasakan turun Turun berat badan. turun berat badan dan gitu. itu Jadi membantu ada pengaruhnya. ada pengaruhnya. Dan juga tambah sehat katanya gitu. Oh, gitu. Ini yang mereka sampaikan ke saya, kan nanya gitu. Kok sering beli rebusan, kenapa Pak? Ini karena apa? Saya itu merasakan hidup tambah lebih sehat. Gitu. Nah, itu kan imbasnya orang ini. Nah, dari customer sini tuh customernya rata-rata dari orang mana aja? Dari orang kantor kebanyakan. Orang kantor. Yang depkes, ada yang pesen. Ada yang Untuk apa pesen itu? 30 bungkus. Ah. Ada yang pesen kemarin ada yang 20 bungkus. Ada yang pesen kita bikin kukusan yang sistem tanpa. Oh gitu Paket. Ya, gitu, sistem paket, Iya. tanpa kayak Bikin gitu. tumpeng Tapi gitu. kebanyakan yang beli di sini ya, customer itu dari orang-orang kantor yang di sini. Oh gitu. Itu dari orang Dia belum kantor. sarapan sih ya. Ya, mungkin. Tapi kebanyakan pagi memang. Oh, Kalau rata-rata siang, pagi ya? kalau siang jarang Oh siang jarang. yang beli. Sore nggak buka mas? Nggak buka kita. Jadi tantangan pertama berjualan itu apa ya mas? Biasanya kan kadang orang takut nggak laku atau gimana gitu. Ya wajar, itu namanya orang jualan itu ya setiap manusia itu nggak laku itu wajar, takut wajar. Tapi kalau kita takut menerus, gimana kita mau maju gitu. Nah selain mas nih ada nggak orang dagang yang modelnya sama tuh tapi daerah-daerah terdekat sini ada? Kebetulan nggak ada. Dulu pernah ada ya di depan pom bensin, sekarang tapi sudah nggak ada. Oh di lagi. depan Ya, ini nih. karena itu melanggar dari Peraturan. Satpol PP atau apa itu diterapikan gitu. Nah produk yang dijual nih yang di dalam dandang itu apa aja sih mas yang ada di rebusan itu? Oh, yang direbus itu pertama ya menu favorit itu seperti ubi. Ubi. Di situ ubi ada ubi ungu, ubi oren, ubi celembu. Oh ada 3 macam. Ya, ubinya ada 3 macam itu. Terus labu, kentang, ya, terus singkong, Singkong, kemudian jagung, kacang. kacang. Dulu waktu lagi rame-rame juga ada idamame. Idamame apa itu? Nah, Boleh dijelaskan tuh. idamame itu ya istilahnya seperti kedelai lah. Oh gitu. Cuman agak besar. Oh, agak panjang gitu. Ya panjang. Kalau di daerah kita namanya kedelai. Nah, kalau kan masih agak Ya awam terus gitu. terus Ada telur. idamame gitu. Ada telur. Telur rebus. Pisang rebus. Pisang rebus. Pisang tanduk yang kita itu memang favorit tuh. Orang-orang Tapi bilang emang pisang tanduk enak sekali. Sepanjang itu atau dipotong-potong? Kita potong. Kita bukan digoreng soalnya, dipotong, bukan direbus ya. Nah, paling banyak orang yang favoritnya selain ubi apa ya mas? Ya, Kan orang favoritnya ada tuh selalu pisang Ah, ah. dan singkong. Itu selalu ada pasti. Iya. dibeli. Pisang Terus dan selain itu singkong. Telur, telur, terus rebus, terus kentang. kentang. Ya, yang paling rame juga jagung dan kacang. Nah biasanya belanjanya di mana mas? Kita belanja di induk. Di Induk. induk. Nah, biasanya kita belanja banyak buat untuk seminggu nih. Maksudnya seminggu itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Hanya kita Sabtu sama Ahad atau Minggu itu kita libur, ngikutin kantor. Jadi warung kita ngikutin kantor liburnya. Ikut libur. Jadi warung negeri namanya ini. Warung pegawai negeri. Warung pegawai negeri. Nah, itu kadang-kadang kalau misalkan mengukus tuh butuh waktu berapa lama tuh mas? Ngukus itu butuh setengah jam. Jadi kita kalau ngukus sekitar 2 jam. 2 jam. 2 jam. Karena kita kadang satunya setengah jam, satunya setengah jam. Sekitar 2 jam lah. Udah semua itu. Mas ngeliatin karyawan tuh, oh ini kayaknya orang pelanggan tetap gitu. Ada Iya, banyak. banyak. Alhamdulillah banyak. Sampai apal mungkin ya. Ya apal wajahnya. Sampai kita itu dia belum bicara, maksudnya belum pesen, kita sudah nyiapin. Maksudnya apa? Oh ini pesennya gitu loh. Jadi tinggal ngasih. Iya gitu? tinggal ngasih. Jadi maunya Dia apa langsung gitu? transfer gitu. Ada. Seperti itu. Modal pertama usaha ini berapa ya?
Untuk kukusan ya. Nah, untuk kukusan. Oh, untuk kukusan modal pertama kalau modal pertama dari setiap harinya ya, setiap harinya sekitar 300 lah. 300. Memang ada paket 10.000 ada. 10.000 itu kalau yang harga 2.000 yang rebusan-rebusan yang seperti singkong dan sejenisnya itu 10.000 dapat 5. 10.000 Karena 2.000-an. Tapi kalau sama telur berarti cuma dapat 4. Telur 1, 3-nya yang rebusan tadi gitu. Dalam sehari itu habis berapa paket kalau yang paketan? Ya, kalau yang paket itu sekitar berapa ya? Ya 30-an lah. 30 paket. Ya, tapi kebanyakan orang ngeteng kan. Ada yang biasa 8.000 beli 10.000 ya. Tapi paling rame itu paling rame itu memang hari Jumat. Karena hari Jumat itu kadang ada yang mereka percaya dengan keberkahan hari Jumat. Ada yang beli 1 jadi beli 2 hari-hari. Biasanya beli hari-hari biasa itu beli 1. Gitu. Nah, terus beli 2 yang contohnya katanya buat temennya. Berkah Bang, bagi gitu. Ada seperti itu. Jadi kepada karyawan. Kita nggak setiap hari Jumat. Kadang ada seminggu itu 2 kali. Ya, kadang seminggu sekali. Ya, soalnya makan rebusan ini istilahnya makan bukan bukan makan pokok ya. Jadi makan kayak cemilan pagi kayak gitu, tapi sehat gitu loh. Berapa keuntungan sehari itu? Kalau rebusan itu seharinya sekitar 400 ya. 400 itu modalnya berapa gitu. Gitu loh. Jadi modal seandainya ya separuh lah, bahasanya separuh lah. Ya seandainya 300 ya dapatnya 300 juga gitu, separuh lah. Ya mungkin kita pokoknya separuh lah dapatnya. Baru buka langsung habis gitu. Ada Bapak. Ada itu langsung diborong tuh. Kadang dari PTPN. Buka nih. Dari kantor mana itu ya, kalau nggak salah Menara Palma itu. Langsung dia tahu-tahu nelpon, biasanya kan dia pesen sehari sebelumnya. Ternyata itu dadakan dari bosnya mungkin ya. Langsung saya rapi-rapi itu yang antri itu udah nggak kebagian udah habis ini diborong gitu. Saya dia pesen, pas pesen ya kalau pesennya itu sehari sebelumnya enak. Kita sudah sediain itu malamnya. Handainya kita belanjanya 300 sehari itu. Kita tambahin jadi 400. Nah, soalnya yang 100 tadi buat yang pesen ini gitu loh. Tapi kalau mendadak kayak begitu, biasanya kita itu langsung kita tutup. Tutup itu jadi maaf habis. Ya soalnya habis. Kita kasih tulisan bahwasanya habis gitu. Alhamdulillah bertambah. Mungkin karena dari mulut ke mulut ya. Ternyata saya makan sehat mungkin kayak gitu. Ya memang saya rasakan juga ketika saya jualan kukusan itu memang agak badan itu agak seger gitu loh. Maksudnya seger itu dalam arti mungkin kolesterolnya agak nurun. Ada alhamdulillah. Itu dari kalau nggak salah dari gedung sebelah ini di Aryo Bimo kalau nggak salah itu cerita. Ceritanya gimana? Iya Pak, itu alhamdulillah Pak ini saya makan ini tuh tahu-tahu seminggu ini turun 2 kilo. Ada yang ngomong gitu ya. Jadi seminggu bisa turun 2 kilo? Iya, dia emang begitu karena memang badannya dia itu agak gemuk gitu. Dan kebanyakan yang beli di sini itu kebanyakan ya ada yang itu badannya itu obesitas. Gitu betul. Gitu. Kerja yang di departemen kesehatan yang mengapresiasi tentang dagangan ini, Mas. Belum. Tapi mereka ada yang misalnya pesan memang. Pesan. Kita kemarin nganterin sono 30 bungkus gitu, 30 paket. Kita anterin ke sono dijemput di depan Depkes itu ada. Seperti itu. Jadi tetap diantar. Diantar kan sedekat. Jadi tetap ada ongkosnya biasa lah. Ini apa sih Mas yang membuat Mas tuh semangat banget jualan kukusan gitu? Ya satu ya memang ini perintah Allah. Perintah Allah maksudnya bukan jualan kukusan, jualannya itu perintah Allah. Kita disuruh nyari rezekinya perintah Allah. Wabtagu kita disuruh untuk mencari anugerah dari Allah. Kalau kita sholat aja, ketika di dalam Al-Quran itu idza qudiyatu sholatu fantasiru fil ardi, kita disuruh untuk menyebar di bumi. Habis sholat loh. Subuh. Iya. Enggak habis sholat. Jumat tuh Jumat. Ya itu
apa istilahnya, kita diperintah oleh Allah, walaupun itu ada yang mengatakan jawas, ada yang mengatakan itu sunnah atau apa. Yang penting kita diperintah oleh Allah, disuruh untuk mencari rizki-rizki di muka bumi ini, gitu loh. Itu apa yang pencapaian terbesar? Terbesar satu, bisa membiayai anak di sekolah, ya kan itu. Kalau untuk haji kita baru aja niat. Nah, dunia emang. Jadi doain aja pokoknya. Yang penting kita satu untuk membahagiain keluarga, ya keluarga, orang tua. Nah, caranya pokoknya kita itu aja lah untuk membahagiakan keluarga. Ya keluarga, anak istri, ya kan. Seperti itu. Harapan terbesar untuk ke depannya gimana Mas? Kedepannya ya pertama buat pribadi saya ya, saya itu pengen membuka lagi. Ya dari sini. Terus yang keduanya, ayo teman-teman yang mungkin lagi mungkin jualan apa, yuk kembali kita jualan rebusan dah. Ya, mau di mana kayak mau jualan rebusan. Enak karena jualan rebusan itu satu niatnya untuk orang itu biar kembali hidup sehat gitu loh. Kira-kira mau buka cabang di mana nih Mas kira-kira nih? Ya, apakah masih dekat-dekat sini? Saya udah membuka cabang di daerah Tebet. Oh deh. Karena yang nunggu sudah pulang, jadi ini lagi itu udah ada tempatnya. Oh udah ada. Udah berjalan gitu. Udah berjalan juga. Udah berjalan sekitar 4 bulan. 4 bulan. Karena yang nunggu pulang, kita nyari belum ada, ya kan? Banyak kan kalau di Jakarta itu memang harus dari orang kampung, lagi nyari ini. Nah, ini juga saya pengen kami juga pengen buka lagi di daerah sini. Di daerah Bulog di situ, daerah Bulog, daerah Patra. Sebelah sono itu. Daerah Hotel Grand Milian di daerah situ. Nah, Mas nih pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen buka usaha rebusan, mungkin terkendala dengan masalah modal dan gimana tipsnya gitu. Oh, terkendala sama modal ya. Aslinya modal rebusan itu untuk modal rebusan itu nggak gede kok. Nggak gede. Yang penting kita itu satu, kalau modal rebusannya nggak gede. Kalau di Jakarta yang sulitnya itu tempat memang. Oh, tempat karena tempat ini satu, kalau apalagi di jalan kayak gitu. Ntar ada yang bagian mengurusin jalan itu biasanya itu minta berapa nih buat distribusi itu. Ya gitulah namanya. Biasalah sama-sama cari untuk makan gitu loh. Ya yang penting satu ulet, harus sabar. Kadang itu nggak habis ya wajar. Nah, itu ujian itu biasanya itu. Nggak langsung putus aja, nggak boleh. Yang dipersiapin apa itu? Kemauan atau apa? Ya penting pertama niat bahwasanya kita ini mencari rezeki, ini kita memang kewajiban gitu loh. Satu, kalau rezeki bahasanya rezeki yang Allah berikan tuh memang sudah Allah berikan. Karena di dalam Al-Qur'an itu istilahnya wa ma min dambatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah Allah menciptakan daba itu makhluk hidup yang di muka bumi ini kecuali Allah sudah ngasih rezekinya masing-masing. Tapi kalau pengen rezeki itu banyak, ya otomatis harus ada usaha gitu loh. Sebelumnya saya kenalkan ya, ini kukusan wali berkah. Wali itu bukan wali yang wali yang wali yang tren itu yang diziari wali siapa wali enggak. Ini wali itu nama singkatan dari saya dan istri. Oh gitu. Wali itu ada singkatannya. Iya, singkatannya Wa itu Wahid. Linya itu Lilis Suryani. Wali jadi Wahid Lilis. Mohon wali banyak. Udah orang-orang nggak tahu ya wali gitu loh kan, diziarahi biasa. Wali Allah. Ya wali Allah gitu. Tapi ini ada wali. Wa itu Wahid, Lilis. Seperti itu. Pemilik warung. Pemilik warung gitu. Ini berkah karena di tempat ini memang berkah. Tempat ini berkah. Satu, ada seorang ulama ya di sini, yaitu Mbak Besakur Khairi. Ada loma juga namanya Guru Mugni. Makanya tempat ini berkah. Ya ini saya mendapatkan keberkahan gitu. Terus ya mungkin dari teman-teman yang mau nyoba di sini, monggo datang di Warung Kopi Wali, rebusan sehat ya, di Jalan Yayasan RPI atau Jalan Masjid Jami' Darul Muqarrabin.
patokan. Nah, patokannya belakang Masjid Jami Darul Muqarrabin. Nah, gitu. Dah, ya. Mas, Oke. terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Bawana, itulah kisah inspiratif Warung Wali Berkah yang menghadirkan pilihan sarapan sehat melalui aneka makanan rebusan dan kukusan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat, inspirasi, dan semangat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai dan ikuti terus kisah usaha inspiratif yang bisa kami hadirkan. Sampai jumpa di video Bawana berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.